Piala Dunia sering disebut-sebut sebagai event olahraga terbesar bagi penghuni bumi. Demam sepak bola menjangkiti seluruh dunia selama 1 bulan penuh. Demam sepak bola itu juga menjangkiti seluruh personil grup band elemen tanpa kecuali. Uniknya keenam-enamnya punya jago masing-masing. Kita beda-beda di sini ya. Di sini kesukaan kita di bola beda-beda ya. Saya cinta mati sama Inggris. Lihat. Lihat saya. Oh ini Nggak jaminan ya apakah seumur sama saya gitu atau jauh lebih tua gitu atau lebih muda gitu karena keikhlasan itu nggak dilihat dari umur sih gitu. Jadi ya nanti ke depannya siapa jodoh saya dari Tuhan ya saya nggak tahu, belum tahu. Dengan segala kelebihan yang dimiliki Wulan, maka tak dapat dipungkiri seabrek pria pasti mengantri demi mendapatkan cintanya. Meski begitu, Wulan tak ingin cepat ambil keputusan. Ia tak mau lagi menemui kegagalan. Sambil terus menyeleksi, Wulan dihadapkan pada target umur nikah yang tak lama lagi akan mendekati deadline. Melihat tenggat waktu yang kian mepet, besar kemungkinan Wulan sudah menjatuhkan pilihannya pada seseorang. Pengennya sih nikah umur 27 ya, tapi kalau dikasih jodoh sama Allah, pengennya ya umur 27 28-an deh gitu. Jadi itu kayaknya waktu yang pas, kayaknya mainnya juga udah cukup gitu kan. Terus calonnya juga udah harus punya adik gitu. Tapi ya nggak tahu kalau belum dikasih jodoh ya bisa umur yang lebih tua lagi. Atau mungkin kalau dikasih jodoh besok, saya juga nggak tahu. Kalau kisah perjalanan cinta Wulan Guritno sudah banyak orang tahu, tidak demikian halnya dengan Silvana Herman. Selama ini lika-liku cerita cinta Ano, panggilan akrab Silvana, nyaris sepi dari sorotan. Padahal usianya sudah menginjak kepala 3, rentang umur yang seharusnya sudah menyimpan banyak suka duka tentang cinta. Meski jarang terekspos, ternyata saat ini Silvana Herman tengah menjalin kisah dengan seorang pria. Siapakah dia? Meski enggan to the point, namun Ano sedikit membuka cerita seputar kisah asmaranya itu. Aku ya nggak mau kayak teman-teman banyak, pacarnya diajak ke tempat keramaian, ke infotainment, tiba-tiba lillahi ta'ala kita kan insya Allah pengennya, dalam satu hubungan, menjadi yang lebih serius dan ada janur kuning gitu. Nah kalau misalkan tiba-tiba nggak ada janur kuning kan artinya belum jodoh. Nah kadang-kadang masyarakat udah mengecam, "Wah ini, wah cuma tukang gonta-ganti pacar." Rupanya Ano punya alasan kuat menjaga ruang pribadinya. Saat ini hubungannya dengan sang kekasih yang jati dirinya ia rahasiakan itu masih dalam tahap penjajakan. Ano belum punya rencana nikah dalam waktu dekat. Ia masih terus mengenali sejauh mana kekasihnya menerimanya yang memiliki beragam kesibukan kini. Selain masih berkutat di dunia hiburan, saat ini Ano juga getol mengurusi yayasan sosial untuk anak-anak yang belum lama didirikannya. Itu Bali Anak maksudnya untuk recover mental anak-anak. Jadi kita di sana punya punya tempat itu kita itu untuk anak-anak bermain, untuk anak-anak belajar. Jadi kita punya tempat sendiri di Aceh di sana dan juga, kita juga kemarin bikin sunatan massal, kita juga, kemarin ini untuk Peduli Aceh dan mudah-mudahan kita tetap survive, tetap bisa menolong sesama dengan ada Yayasan Bali Anak ya. Ikut membantu, dia ikut mensupport, ya lahir batin maksudnya juga untuk batin aku, juga untuk materi juga dia dia membantu gitu, ya makanya aku seneng gitu sama dia maksudnya kok ya alhamdulillah semisi sevisi gitu. Pemirsa, demam Piala Dunia menjangkiti grup band Elemen dan Dony Kesuma. Mereka mencoba meramaikan ajang 4 tahunan itu dengan kegiatan yang seru. Mereka rela begadang hingga merogoh kocek dalam-dalam demi menyemangati tim idola mereka. Nah, seperti apakah aktivitas Dony Kesuma dan Elemen selama Piala Dunia? Pemirsa, inilah Gospot. Piala Dunia sering disebut-sebut sebagai event olahraga terbesar bagi penghuni bumi. Demam sepak bola menjangkiti seluruh dunia selama 1 bulan penuh. Demam sepak bola itu juga menjangkiti seluruh personil grup band elemen tanpa kecuali. Uniknya keenam-enamnya punya jago masing-masing. kita beda-beda di sini ya. Di sini kesukaan kita di bola beda-beda ya. Saya cinta mati sama Inggris. Lihat. Bilang saya. Oh ini Perancis. Nah, Saya ada Argentina. Saya Jerman. Oh bukan. Dali. Antara Inggris sama Brasil. Tak jauh beda dengan elemen, Dony Kesuma juga dikenal gila bola, padahal latar belakang Dony adalah atlet softball.
Sebenarnya pertandingan bola tuh pertandingan yang seru ya. Jadi pertandingan yang penuh strategi, penuh harus ngambil keputusan dalam waktu cepat, terus kerja sama timnya dibutuhin bener-bener. Jadi pertandingan yang menarik banget, yang seru, asik gitu. Always nonton kalau apalagi kalau lagi Piala Dunia gini, nonton juga, harus nonton juga, tapi ya berhubung kalau Piala Dunia biasanya ada rezeki, jadi ngambil kerjaan juga sih. Beda dengan Doni Kesuma, Elemen sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti kepada manajemennya untuk menolak job di babak final nanti. Kita sudah bilang sama manajemen bahwa tidak mungkin ada job di pas final karena orang juga nggak ada yang datang, percuma nonton final semua. Penggila bola sejati biasanya tak segan-segan untuk merogoh kocek lebih dalam demi memuaskan kegilaan mereka kepada sepak bola. Di antara personil Elemen, Didi Riyadi ternyata paling royal membelanjakan uangnya. Kebanyakan mentraktir teman-temannya nonton bareng di kafe. Saya buat happy-happy aja lah. Saya sebagai penyandang dana, Mbak, untuk acara nonton bareng ini. Aja sih sebenarnya. Sebenarnya enaknya sebenarnya di tempat yang menyelenggarakan nonton bareng bola. Karena Kalau ada Didinya. lebih seru gitu. Bisa bareng-bareng teriak-teriaknya gitu ya. Teriak kita seneng ya. Seperti ya. Orang gila. Orang kalau sudah gila bola memang terkadang suka bertingkah aneh dan nyentrik. Wajah dicoreng-moreng, badan penuh atribut kesebelasan yang diidolai. Elemen menunjukkan kegilaannya kepada sepak bola dengan cara mereka. Selain senang nonton bareng, mereka juga gemar taruhan kecil-kecilan. Wujudnya bukan uang, tapi yang kalah mentraktir yang menang. Sudah hati senang karena jagoannya menang, perut pun kenyang. Kita nggak pernah taruhan kalau untuk itu. Mungkin taruhan saya pegang ini gitu. Nggak pernah taruhan pakai duit gitu nggak ya? Cek ya. Terakhir ada. Maksudnya kalau ada kemarin acara bola. Jadi kalau saya menang, Didi traktir. Fajar menang, Didi traktir. Didi menang, Didi traktir. Jadi tergantung. Kalau misalnya kalau Korea lawan apa? Makannya restoran Korea. Kalau kita misalnya Prancis lawan Itali, kita makanannya Itali gitu. Kita ke restoran Itali gitu. Tergantung siapa yang menang. Iya, 1 bulan ini sepak bola pasti mengalahkan segalanya. Mengalahkan waktu istirahat karena semalaman begadang. Juga mengalahkan waktu kebersamaan dengan keluarga karena kepala keluarganya lebih tertarik membicarakan sepak bola ketimbang kumpul-kumpul bareng keluarga. Untuk saja Piala Dunia hanya diselenggarakan 4 tahun sekali. Ya dibiasain disiplinin, kita punya tidur yang harus istirahat benar-benar tuh 6 jam. Jadi paling nggak 5 jam tuh udah harus benar-benar istirahat gitu. Jadi udah dikasih tahu juga sama Yuni supaya jangan diganggu. Paling nggak kalau jam 3 hampir jam 4, jam 9-an itu baru bisa bangun gitu. Pemirsa, Bertrand Antolin jauh dari kesan laki-laki macho dan berotot. Meski demikian, Bertrand punya gaya penampilan yang trendy dan nyaris tidak pernah tampil seadanya. Ia selalu memperhatikan penampilan. Kendati Bertrand sudah tak asing dengan sorotan kamera, ternyata ia masih menyimpan rasa minder. Ada cerita apa di balik penampilan Bertrand? Langsung saja kita saksikan berita selengkapnya. Ini dia. Dilihat dari perawakannya, Bertrand Antolin mungkin tidak tergolong kriteria pria macho. Otot besar dan dada bidang bukan menjadi ciri khas Bertrand. Namun, Bertrand punya daya tarik lain. Gaya penampilannya yang selalu trendy tak pelak menjadi magnet pemikatnya. Jarang-jarang Bertrand tampil seadanya. Di setiap kesempatan ia selalu tampil dengan paduan busana yang serasi. Meski Bertrand terbilang perlente dan kerap bergaya di depan kamera, di balik semua itu ternyata sebenarnya Bertrand punya sifat minder yang melekat dalam dirinya. Minder saya sebenarnya pemalu, cuman karena saya di bidang saya ini saya tidak ada tempat untuk minder atau apa, karena seperti saya bilang, saya sadar saya ada sebuah produk gitu loh, dan saya harus bisa membawa diri saya. Kalau pada style itu kan kepada setiap acara ada stylist saya gitu loh. Kayak misalnya ini mereka membeli kostum ini. Tampang Indo serta postur di atas rata-rata menjadi nilai plus Bertrand dalam berkiprah di dunia hiburan. Saat ini dia tengah membangun karir keartisannya. Bukan tak mungkin di kemudian hari Bertrand Antolin akan mewujudkan obsesinya yang masih belum terwujud kini.
Saya tidak pernah punya obsesi, saya tidak pernah punya ambisi. Buat saya setiap hari saya bekerja semaksimal mungkin, saya menjadi yang terbaik, saya sudah puas.